Nah, mio facicile itu artinya sesuatu barang yang kita punya keinginan untuk meraup lebih banyak, itu dikurangi begitu. Jangan terlalu lebih. Mio facicile artian bahwa kalau kita tebang pohon sagu, biasa pohon sagu kan dia tumbuhnya banyak. Kalau 3 pohon atau 4 pohon, ya cukup 1 atau 2 pohon yang kita tebang. Yang lainnya sisa untuk dia tumbuh kembali kan. Karena anaknya banyak, sagu kan anaknya banyak. Jadi kalau kita potong 1 berarti 5-6 itu sudah mati itu. Jadi di situ yang orang tua-tua dulu dong bilang istilah mio facicile itu. Sehingga kita jangan rakus begitu. Itu orang punya teman sahabat atau sahabat yang paling karib, laut dan hutan. Jadi kalau kita orang bersahabat dengan hutan, itu memang karena di sana ada makanan. Kalau kita orang punya tete 1, opas 1, dia larang. Tara boleh ngoni potong-potong kayu kecil-kecil. Itu entah tete bikin apa kok. Yang pertama, binatang kelari jauh. Yang kedua, kayu itu tidak boleh potong. Itu orang mau piara supaya dia besar. Jangan sampai ngoni potong kayu besi, kayu linggua, kayu bersawa, dan kayu lain-lain. Kalau ngoni sepotong pada dia mati, tidak bisa jadi lagi. Itu kita orang betul larang. Facicile biasa barang mati itu artinya bahwa larangan ya, larangan untuk menebang pohon sembarangan, apalagi di bantaran sungai. Ada aturan-aturannya, di bagian kehutanan juga mereka larang dan lain sebagainya. Dan ini sebelum aturan itu muncul, orang tua dulu so laksanakan itu. Di hutan ada buah namu-namu, ada buah langsa, ada lemong roamil, lemong suanggi, ada kenari hafo. Kenari hafo itu orang mau hitung dengan ratusan pohon dalam hutan di wilayah ini. Woka, pohon-pohon woka. Itu orang ambil dari daun untuk bikin rumah-rumah, tenda-tenda. Bambu-bambu. Itu orang bisa bikin ini dan bikin itu, manfaatkan dalam itu orang hidup, bikin kandang dan lain sebagainya. Dan pinang-pinang utang kita orang kasih nama saja. Bulu beleng. Itu pohon itu dipelihara, cara boleh. Karena itu semua itu obat.
Kalau tuh tara bakubong, berarti mau harap apa coba? Masih tuh bakubong. Tung keadaan begini supaya tung lihat kubong hasil. Tung bakubong ini kan orang sampai pergi haji karena kubong. Kalau lahan itu ya taruh rata 12,5. Tinggal lokasi ini saja yang belum terada di sana. Pokoknya sebelah ke atas itu. Tapi tinggal yang ini saya belum jual tuh. Jalan sebelah itu saya jual lagi. Tanah ini sudah. Dong hitung tanaman saja, dong jumlah tanaman cuma tanya, kebun tanaman berapa, pala tanam berapa, cuma tanya begitu. Sampai batas tuh itu kelapa ini. Dong itu kami nape pala di laut tuh, di kelapa ke laut tuh. Kalau terada dong seukur kamu ini, cuma karena kami tara mau, barang kami ingin mau bertanam lagi. First Pacific Mining ini saat ini statusnya adalah operasi produksi dengan memiliki luas konsesi itu kurang lebih 1.000 hektar lebih, dan itu konsesinya itu berada di kawasan Kars Gua Bokemaruru dan Danau Legailol. Jadi dua situs pentingnya orang Sagea itu berada di atas. Jadi memang di Sagea ini dibebankan ada 3 izin usaha pertambangan, yaitu ada PT First Pacific Mining, Zhonghai Rare Metal Mining, sama satu lagi ada perusahaan baru yang akan menambang batu gamping namanya Karunia Sagea Mineral. Dan alhamdulillah 2 izin ini telah dicabut oleh pemerintah pusat, yaitu Karunia Sagea Mineral atau KSM yang akan menambang nikel, dan PT Zhonghai yang akan menambang nikel di bantaran Danau Sagea. Alhamdulillah itu sudah dicabut, dan kami mengapresiasi pemerintah untuk bila perlu cabut lagi PT First Pacific Mining itu dari sini. Orang pekobong ada kalanya cuma hila-hila nafas, karena orang ini mulai datang dengan alat berat, mulai gusur sambaran yang belum ukur, belum bayar juga gusur, bangun dia rumah besar-besar. Orang lainnya datang di situ menangis, termasuk saya adik-adik. Yang kita orang tua tinggalkan itu orang ini gusur tutup semua tanaman. Dan itu tidak dibayar. Sampai hari ini ada beberapa keluarga menangis. Mulai pas apa? Baku tanya, mulai pas apa ini? Mengadu, percuma saja pulang. Paling-paling ya kita ke ini bilang, ini sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Ya, saya pernah berkebun. Cuma kebun itu setelah perusahaan sudah mengukur, akhirnya saya tetap jual. Terpaksa mesti jual. Banyak orang punya jual, saya punya kalau tidak jual juga tidak bisa. Ikut di pantai juga hampir-hampir security mau melarang, bagaimana saya mau masuk begitu jauh ke sana. 2,5 hektar. Orang bayar 500 juta. Mempergunakan hasil kebun saya itu bangun rumah ini. Ada yang saya bagi saya punya anak-anak yang lain. Cuma 2 tahun sudah habis. Mesti izin, tapi yang bagaimana? Minta surat, harus ada surat.
Kalau Torada punya surat, jangan harap sampai di kebun itu tak ada. Itu di sana yang tata di sana tuh begini semua. Karena yang pertama-tama sebelum ini kan mengada di security kamu kan. Saya perkirakan khususnya orang yang bakobong di Makobrimob sampai lari ke badi perusahaan itu dan Torada punya tanah. Kalau kita orang ini yang Torada punya kobong ke bawah, masih ada ini. Mancing, berkebun, setelah jadi berkebun habis lokasi. Jadi tinggal hidup dengan mancing saja. Pakai bodi yang 6 ton, fiber yang 1 ton bisa pakai. Bensin 15 liter sampai 20. Biasa isi sampai 20, 25 pulang balik, pulang pergi. 1 liter 17. Oli 50 1 liter per liter. Kalau dapat rezeki berarti bisa tutup harga minyak. Kalau tidak juga kosong double. Tanggapan itu di muka iwip sampai muka beda bayi tetap dia makan bagus. Muka kampung sini, muka bulan sini, sawai itu makan bagus. Tapi sekarang sudah tidak ada. Semua orang mancing keluar. Ya, kalau lokasi tangkapan saya itu biasanya di Teluk Weda sini sampai ke wilayah petani. Nah, namun sekarang yang kalau di Teluk Weda ada sedikit minim. Jadi sekarang kalau kita tangkap ikan harus kita keluarnya itu agak cukup jauh ya, 2-30 mil dari Teluk Weda atau Lelilef ini. Kalau sebelumnya cuma 5-6 mil, dia berakhir di tahun 2019 sudah mulai agak minim. Mesin kapal 40 PK atau 15 PK, bahkan ada mesin tes 300, mesin dalam. Jadi hasil tangkapnya itu ada berapa jenis ikan, cekalang atau ikan julu. Nah itu hasil tangkapnya. Gitu. Kalau sekarang perbedaan, dulu dengan sekarang ada perbedaan. Kalau dulu mungkin 1-2 hari sekali tangkap, sekarang bahkan dengan bulan. Dari data yang kita miliki per 2023 di bulan Mei itu total sebaran nelayan tangkap khususnya Gemaf itu masih sekitar 15 armada. Di Waibulan itu masih di atas 20 atau 20 nelayan, atau kita konversikan dia menjadi kelompok itu masih sekitar 3-5 kelompok di sekitar situ. Yang di Weda Tengah tapi belum terlalu terdampak aktivitas industri itu di Sawai Tepo itu masih di atas 30 armada. Jadi perubahan areal tangkapan itu memang saat ini ada sebagian yang sudah mulai menjauh di 1-4 mil, karena memang target tangkapannya itu bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk warga dan komunitas. Kalau yang dulu mungkin sedikitnya gampang, dengan mudahnya kita dapat ikan, sekarang sedikitnya sulit karena dampak daripada pihak perusahaan, sehingga pengaruhnya lingkungan laut, sehingga ikan-ikan itu bergeser dari tempat ini. Faktor reklamasi dari pihak perusahaan itu sangat membuat wilayah atau daerah kita ini sudah tertimbun oleh pihak perusahaan, sehingga merusak mangrove yang ada, yang terutama di daerah Lipe. Daerah Lipe situ juga merupakan daerah mangrove yang dulunya mangrove itu masih utuh, sekarang sudah habis. Kemudian di Tanjung Uli juga ada, sekarang sudah ditimbun. Yang masih ada tersisa mungkin tinggal sedikit yang masih ada. Itu yang saya saksikan untuk sementara. Sebelum itu ada bakau sampai di laut sana di atas rep, tapi sekarang habis. Penimbunan full, jadi tetap tutup karang-karang yang hidup.
ikan lari, ikan mati ada. Kalau khusus mangrove yang cukup potensial dan padat dan sampai sekarang belum terganggu itu adalah di ujung kampung Lelelefoi Bulan terus lari sampai ke Kobe. Nah, itu potensinya besar. Luasannya kita pernah hitung itu kurang lebih hampir 100 lebih hektar. Dan itu karena di situ ada das Sungai Kobe dan di tata ruang kalau tidak salah itu menjadi kawasan yang penting dan tidak boleh dikonversi untuk kepentingan lain. Sebenarnya ada satu habitat juga yang penting di sana, terutama mulai dari turun Kawinet di danau itu sampai lari ke sungai, itu kan sebenarnya habitat rawa payau yang bagus. Cuma perkembangan terakhir kan kita lihat ada upaya penguasaan dan kemungkinan juga akan dialihfungsikan untuk kepentingan pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Ada dua faktor yang kita bisa bicarakan ya, terutama mungkin dari faktor musimnya, atau yang kedua mungkin faktor ada gangguan-gangguan airnya keruh. Karena ikan setahu saya kalau lautnya itu jernih bersih, pasti ikan hadir juga. Nah, karena di situ ada potensi umpan juga bisa masuk ikan-ikan kecil kan, ikan-ikan teri kalah. Nah, bisa juga ikan cekalan juga bisa mampir mengejar umpan kan. Tapi kalau ikan-ikan itu masuk, dia dapat air keruh, dia tidak bisa bertahan lama, dia pasti keluar. Iya, dari pertambangan, karena memang penimbunan ke lautnya kan ada kan. Apalagi kalau datangnya gelombang, goyangan, pasti lebih banyak keruh karena terputar arusnya kan gelombang. Sedangkan yang teduh-teduh saja bisa keruh terus, apalagi ada goyangan. Begitu pasti keruhnya lebih banyak. Proses peradaban sebuah kampung itu tidak lepas dari posisi ekosistem pesisir laut yang disebut ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun dan terumbu karang. Setiap kampung yang ada di wilayah pesisir di Maluku Utara, mereka selalu meletakkan ekosistem itu sebagai bagian penting untuk adaptasi terhadap ruang hidup mereka. Terutama ekosistem mangrove dan terumbu karang menjadi ekosistem penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Talaga Lagi-Lelol menjadi sebuah representasi bagaimana pola tata sistem kearifan lokal masyarakat yang hidup di pesisir menggantungkan ruang hidup mereka terhadap ekosistem mangrove maupun ekosistem terumbu karang. Dia tidak hanya diletakkan dalam konteks pemenuhan ekonomi saja, tetapi dia menjadi sebuah benteng alami untuk menjaga sebuah sumber-sumber ekonomi mereka, termasuk juga bagaimana mereka adaptasi terhadap wilayah sekitar. Dan saat ini ekosistem tersebut hampir hilang di mana investasi berada. Proses ekosistem mangrove itu telah dirubah, yaitu pabrik smelter maupun ditambah lagi dengan pembangunan PLTU yang semakin masif, menambah proses panjang penghancuran ekologi, dan ini kemudian menghilangkan ruang-ruang hidup masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Air yang dulunya mereka bisa gunakan tidak lagi bisa digunakan karena memang proses pembukaan kawasan hutan itu sangat masif dilakukan oleh PT IWIP itu sendiri.
Ancaman deforestasi dan degradasi hutan di kawasan hulu di pulau-pulau kecil ini sangat berdampak terhadap ekosistem ini, baik dalam konteks secara langsung lewat alih fungsi kawasan menjadi kawasan pertambangan lewat reklamasi, proses sedimentasi yang lebih dari pembukaan aktivitas pertambangan daratan itu secara langsung mematikan ekosistem mangrove dan ekosistem yang lain, terutama terumbu karang yang berada di wilayah pesisir yang secara langsung masyarakat menggantungkan hidup di wilayah tersebut. Kemudian ke sana di Kalibosia, dia tinggal sedikit kotor. Yang dulu tuh bersih air itu karena apa? Hulu atau kepala air itu sudah ditimbun secara merata di kaki Gunung Lembeh. Kemudian kalau musim kemarau sedikit 1 minggu, sumur-sumur semua kering. Nah sekarang ini kan perusahaan tidak bisa, tak mau lihat ke bawah ini masyarakat seperti apa. Semua pada harus beli. Kalau tidak beli, tidak bisa makan. Air minum pun untung karena air gelong yang dibawa auto keliling kampung bisa minum air minum. Tapi kalau tidak ada lagi. Air harus berjalan terus. Supaya perusahaan minum itu, ya kita orang juga minum itu. Jangan perusahaan minum air yang enak, air yang bagus. Nanti masyarakat minum air yang kabur, air yang merah, yang penuh dengan kotoran-kotoran tanah merah, bermacam-macam. Dulu tada begini tompe air, tada begini. Ujang 2 hari saja langsung dia so jernih. Sekarang ini so tada bisa ambil air di sungai karena ini apa? Ini so kenyataan, ini limbah. Ini limbah ini. Karena saya mengingat besok lusa orang sengsara, ingat anak-anak punya masa depan, orang ini baik, so tua-tua. Tapi kasihan anak-anak yang mau menuju ke sana itu dompet apa di mana? Dompet apa di mana? Dompet apa rumah di mana? Kasihan. Dari praktek-praktek ini terlihat bahwa hasil proses yang ada di darat ini, pertambangan ini itu cukup tinggi memberikan dampak, baik itu yang adanya aliran permukaan dengan proses sedimentasi yang cukup tinggi, itu mengakibatkan pencemaran dan sedimentasi di laut yang memberikan dampak dalam hal terganggunya proses ekologi daripada ikan itu sendiri akibat tekanan tingginya bahan pencemar yang masuk di
wilayah Teluk Weda ini. Nah, dari sisi lain, ikan-ikan yang ada ini sudah mengalami proses deposit logam berat yang cukup tinggi. Nah, ini terbukti dari hasil kami menunjukkan bahwa tingginya deposit atau akumulasi daripada logam berat ini itu sudah terjadi di beberapa jaringan ikan. Ini dari sisi kesehatan itu cukup memprihatinkan dan cukup harus mendapat perhatian, karena ketika dikonsumsi itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan manusia. KLHK maupun DLH Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten kota hanya meletakkan proses pemantauan dan pengawasan lingkungan berdasarkan ambang baku mutu. Saya kira akumulasi kandungan limbah yang berbahaya meskipun di bawah ambang batas di udara maupun di perairan itu akan terakumulasi dari masyarakat yang setiap hari menghirup udara maupun menikmati ikan-ikan yang bisa mereka tangkap di wilayah yang sudah terpapar sedimentasi logam. Saya kira hal ini menjadi warning tegas Wali Maluku Utara. Jika proses ini masih tetap dilanjutkan dan tidak ada perbaikan soal tata kelola pertambangan di Maluku Utara dalam konteks industri nikelnya, maka sama saja dengan membiarkan rakyat Maluku Utara harus hilang ruang hidupnya dan harus terancam kesehatannya di masa yang akan datang. Yawa nercok pemangkasin lau. Ya pendelunga kubotan Cina. Ya parimbe wom. Kat puar wom mendime. Masuk karana botan tanje. Artinya begini. Yawa nercok pemangkasin lau yang tanda ini daerah ini sedikit kecil ini ada punya sejarah yang bagus. Saya buat satu pantun untuk generasi ke depan. Termasuk saya pe anak-anak cucu. Kalau 5, 10 sampai 20 tahun kemudian, berarti saya anak cucu belum terpancuri itu. Biar saja sampai mai tua orang sutara, tapi anak cucu don tara bafeto pakai orang. Tete deng neneng don tara bakobong, tara ada. Karena segala sesuatu orang tinggal siapkan semua untuk anak cucu kemudian hari. Untuk lihat tumpi anak-anak di masa depan. Kalau boleh pemerintah desa, pemerintah di mana kecamatan sana bisa bantu, bisa ekonomi itu bisa ini. Pele limbah itu boleh bisa togor. Karena kalau tertogor kan kita rakyat susah. Mungkin sedikit pengalaman ini yang saya gambarkan di sini. Ini buat perhatian bagi masyarakat setempat, buat saudara-saudara semua. Ini menjadi satu contoh bagi kita semua agar menjadi satu perhatian. Bagaimana caranya kita menjaga, melindungi wilayah dan daerah kita di tempat ini. Dan untuk harapan saya ke depan, saya kira lebih indah dan lebih makmur, tergantung daripada adat dan istiadat itu dipakai. Itulah menjadi harapan saya, sehingga ketika kita orang mau berbuat sesuatu juga harus berasaskan budaya dan aturan.
Dele dan 5 bapak mengambil. Sudah lontar yang mana saya berhasil. Pulang menautuk pulang. Karena percaya mele. Kesian anak-anak yang kuliah kesian. Jadi bantu pada orang. Iko pada orang. Dorang mau apa? Hitung petani itu kedaran. Karena dia mau kasih rusak. Jadi minta doa. Lihat pada orang tu anak-anak masuk. Kita bagaimana? Masuk itu dia belakang saudara. Kita kan saya kamu. Tetekan yang suruh saya kemari itu, tapi tidak berhasil. Untuk ini baru saya kemari. Jadi saya minta doa tuh lihat tuh anak cucu yang mau pilih. Perjuangkan apa nih kita tanah air karena serusak. Jadi saya minta doa tuh. Lihat pada orang, iko pada orang dompi sampai di mana tuh iko pada orang. Assalamualaikum.